share, saya stop share. Saya share-nya teorinya jadi pakai ini aja deh. Salah. Share-nya pakai mana ya? Google. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini Kelihatan, saya. Pak. Udah kelihatan ya. Saya jelasin satu-satu ya. Nanti kalian akan coba ya, udah tadi di copy, tadi ada nomornya juga. Insert into mahasiswa ya, NPM. Ini untuk memasukkan data ya. Yang di garis saya sorot ini, dia masuknya 001, dia akan error. Kenapa? Karena ada primary key-nya sama ya. Jadi ini ada kalian nyoba-nyoba tuh error nggak apa-apa ya. Karena mungkin memang itu dikasih tahu supaya error ya. Maksudnya oh ini nggak bisa karena NPM-nya sama ya. Jadi nggak usah takut bahwa itu error atau enggak. Ini saya rekam sih. Jadi nanti mungkin saya upload sementara di YouTube ya. Bisa diulang-ulang lagi. Kedua, adalah kita insert dengan 009 NPM-nya. Oh, dia ternyata bisa ya. Karena walaupun namanya sama Ari, ternyata dia NPM-nya bisa berbeda ya. Kemudian coba kita di tabel nilai ya. Di tabel nilai isinya adalah NPM, kode mata kuliah dan nilai ya. Yang diisinya adalah 009 yang tadi kita insert, MK01 yang sebelumnya juga udah ada, dan nilainya 90. Apakah masuk? Seharusnya masuk ya. Karena dia datanya ada 09, MK01 juga ada dan nilai 90. Yang kedua, plus 5 di UTS, di UAS atau di UTS boleh lah. Ada yang tahu nggak? Beda nomor 3 dan 4 itu apa? 5, 4, 3. Nih, beda nomor 3 yang ini dengan yang 4 apa? Plus 5 di... Dari field yang ditambahin Pak. Misalkan kalau yang di nomor 3 kan fieldnya dia NPM, KMK sama nilai. Hmm, Kalau yang 4 ini dia masukinnya nilainya Pak. ya, betul. Ya. Kalau kita menyebutkan novel dapatnya file plus 5. Oke. Jadi kalau kita masukin tuh NPM, KMK nilai sesuai dengan urutan tabel ya. Kita sebenarnya nggak pakai, itu juga bisa langsung values ya. Tapi kita juga bisa masukinnya ngacak. Tapi kita sebutin, misalkan contoh yang di nomor 4. Kita dahulukan nilai, NPM, dan kode mata kuliah. Maka values-nya juga disesuaikan dengan urutan dari kolom tersebut. Ya, cara nginsetin data gitu, bisa sesuai urutan, bisa dibolak-balik, ataupun nanti bisa dihilangkan nih. Ya, contoh di nomor 6. Ya, di nomor 6 itu kita nggak perlu sebutin NPM dan nama, tapi langsung dicoba aja ya. Saya jujur belum nyoba sih ini, tadi baru bikin habis maghrib lah bikin nanti kalian coba mudah-mudahan besok juga saya coba biar bisa di share videonya kemudian kita juga bisa masukin nomor 5 nih ya ini hasilnya akan error ya nomor 5 hasilnya akan error ya kalau ada yang bisa jawab boleh plus plus 5 bentar saya catat dulu Noval siapa lagi silakan nomor 5 ini hasilnya akan error ada yang bisa tahu nggak kenapa errornya pas masukin data 5 4 3 kelihatan nggak Karena ininya? tipe datanya nggak cocok, Pak. Tipe data gimana? Tipe data apa? Nomor 5 nih, kelihatan ya? Eh, Bukan tipe datanya tidak cocok. Ada yang bisa jawab lagi nggak? Nggak apa-apa sih, ini karena datanya belum kelihatan, jadi saya kasih tahu aja. Karena 0010 datanya tidak ada di mahasiswa, terakhir adalah 009 yang baru kita insert tadi. Ini kan NPM-nya. Jadi kalaupun kita mau masukin data NPM atau KMK, karena dia merupakan foreign key atau primary key di tabel lain,
di tabel lainnya itu harus ada. Ya, gitu ya. Tadi yang jawab siapa? Intan ya? Intan Paresti, saya lupa. Ya, jadi nomor 5 ini akan error ya. Tapi kalian coba aja, oh errornya karena ini. Jadi kalau kalian nyoba-nyoba nggak berhasil, nggak apa-apa ya. Itu memang kadang ada error, sengaja ada errornya ya. Oh ternyata yang ini nggak bisa ya. Yang nomor 6 ini ngasih tahu bahwa bisa loh kita tanpa nyebutin dari kolom-kolom di langsung ya. Nah, nomor 7 cara nginsert data tuh bisa banyak ya. Jadi kita langsung mahasiswa values nggak satu-satu, boleh satu-satu, boleh pakai koma langsung 021 kita masukin di NPM 20, 21 dan 22 ya. Sekaligus dua-duanya pakai koma tersebut ya. Ini cara masukin data menggunakan SQL ya. Jadi kita bisa masukin data pakai perintah SQL jadi kayak di script yang saya kasih untuk pembuatan database. Setelah kita memasukkan data ya, sebenarnya juga bisa langsung masukin buka Excel, tapi setahu saya jarang ya untuk ngoding itu tetap pakai harus seperti ini ya. Nah, kita setelah memasukkan data, kita bisa tuh merubah-merubah data yang udah ada ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Perintahnya adalah update. eh, Huruf yang besar itu sebenarnya bisa huruf kecil semua ya. Tapi saya buat menunjukkan bahwa yang huruf besar itu kata baku, ya. Tapi kalau yang MHS nama itu merupakan kata-kata kolom atau datanya, bisa berubah-ubah. Tapi kalau update itu bentuk bakunya ya perintahnya update gitu ya. Update di tabel mahasiswa, set nama Maudi, kita akan merubah nama Maudi yang tadi NPM 09 namanya Ari, ya. Kita rubah dengan set nama Maudi, jangan lupa where itu adalah sebuah kondisi ya. Where itu sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau kalian nggak pakai where, itu nanti semua nama akan berubah jadi Maudi. Ya. Jadi perintahnya adalah update tabel mahasiswa set nama Maudi ya tanpa where. Titik koma langsung enter itu akan semua akan berubah. Tapi kalau dipakai where kondisi, kondisinya adalah NPM sama dengan 009. Maka yang keupdate hanya NPM 009 ya. Nah, itu yang nomor 8. Sedangkan yang nomor 9 ini kalian coba ya. Setahu saya nggak bisa karena 009 datanya udah terpakai. Jadi kalau primary key udah kepakai sama data lain untuk dirubah itu kayaknya nggak bisa. Harusnya ya. Tapi saya jujur belum nyoba. Nanti kalian coba aja. Oh ternyata bisa Pak. Oh ternyata nggak bisa ya. Jadi nomor 9. Ntar ada lagi perintah eh, ngerubah nama. Kalian bisa ngerubah NPM dan lain-lain. Dan kalian coba aja sesuaikan dengan yang kalian mau rubah. Misalkan, oh saya mau ngerubah mahasiswa. Oh mau rubah nama mata kuliah. Silahkan dicoba untuk perintah update. Perintah delete ya. Setelah kita insert data, ngupdate data, kemudian ngedelete ya. Delete itu sama kayak where ya. Delete nilai where npm sama dengan 009. Kita mau ngedelete nilai yang npm-nya 009. Bisa terjadi error ya karena datanya udah kepake jadi nggak bisa ke delete sama kayak foreign key. Tapi contoh yang npm-nya 0020 yang tadi ada Dian, ada Sastro, ada Wardoyo itu bisa tuh karena datanya belum kepakai di tabel transaksi nilai. Datanya yang foreign key itu nggak bisa. Kalian coba aja. Harusnya secara database yang benar, kalau ada foreign key untuk ngedelete master itu nggak bisa. Makanya di tempat kalian tuh kalau kalian udah jadi karyawan, ada NIK, ada NPM dan lain-lain, itu NPM kalian, kode karyawan kalian tuh nggak bisa dihapus. Yang ada adalah status. Ya biasanya ditambahin di tabel karyawan, tabel mahasiswa, itu adalah status. Statusnya aktif, cuti atau tidak aktif. Jadi nggak bisa tuh master mahasiswa dan lain-lain itu dihapus. Setahu saya ya. Jadi master barang juga setahu saya juga nggak bisa. Semua tabel master yang primary key atau foreign key ke tempat lain itu setahu saya nggak bisa dihapus. Jadi yang dihapus nanti itu adalah tabel-tabel transaksi. Tapi biasanya kalau master itu ada tambahan kolom status buat menentukan bahwa dia aktif atau enggak. Nanti kalian coba aja itu plus dan minusnya ada foreign key ya. Yang terakhir ya setelah kita masukin data, kita ngupdate data, kita ngedelete data, ada yang namanya perintah select ya.
Select itu ngapain sih? Ini adalah tujuan utama database, ya, memudahkan pencarian, ya. Jadi kalau kita nginsert data itu ya mungkin kayak biasa kayak Excel dan lain-lain ya. Cuman saat memudahkan pencarian itu gunanya database, data yang sangat banyak, tempat data yang sangat banyak untuk memudahkan carian. Jadi data 1 juta baris kita mau nyari yang namanya siapa, nilainya berapa, itu dalam waktu cepat, dalam hitungan detik bahkan millisecond ya. Contohnya adalah seperti ini dasarnya. Select bintang from MHS, select bintang dari nama tabel, select bintang from mata kuliah, select bintang from nilai, ya. Kita akan select itu baca, ambil. Bintang itu adalah semua kolom dari tabel mahasiswa, ya. Yang kedua, contohnya adalah kita sebutkan kolom, ya. Select nama, koma, NPM from MHS, ya. Boleh dibalik NPM nama dulu atau nama dulu baru NPM, ya. Sesuai dengan kolom. Yang nomor 13 ini menunjukkan misalkan kita sebagai eh, atas kolomnya itu bisa kita ganti saat pembacaan. Contoh, select nama NPM saya mau ganti jadi nomor. S nomor from mahasiswa. Nanti yang muncul adalah nama nomor bukan NPM lagi. Contohnya lagi adalah namanya itu, oh ini kayaknya nama depan. Jadi select nama S nama depan from NPM from mahasiswa. Kayak gitu ya. Yang nomor 14 ini sama kayak delete dan update. Ada kondisi ya. Kondisinya adalah NPM 01. Saya hanya mau mengambil yang NPM-nya 01 ya. Jadi bisa diambil pakai dengan where ya. Sorry, mau nanya dong, speaker saya putus-putus atau masih jelas, Val? Jelas, Pak. Oh jelas ya, udah syukur ya. Ada. Soalnya saya nggak bisa mendengar suara saya sendiri. Oke, eh yang nomor 15 ya, sama kayak kondisi di atas, cuman di atas itu NPM. Kalau yang 15 itu kondisinya adalah nama sama dengan Ari ya. Nanti kalian coba sama kayak 16, apakah dia case sensitif atau enggak ya. Seharusnya itu case sensitif. Tapi karena ini kita database kadang pakai SQLite dan lain-lain, kadang dia nggak peduli dia huruf besar atau huruf kecil ya. Nanti dicoba aja. Setelah kita nama sama kayak nilai ya, nilai sama dengan 80, ini pakai kutip. Nanti error nomor 17 ya. Ada yang tahu kenapa nomor 17 error plus 5? Ini baru Novel yang dapat nih. 5. Ya, saya akan ngambil dari tabel nilai. Isi nilai itu ada NPM, KMK, dan tabel nilai. Where nilai sama dengan kutip 80, kutip titik 2 koma. Plus 5 UTS atau di UAS yang bisa jawab. 5, 4, oh di sini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Clue-nya adalah di tipe data. Ini saya lagi mau bagi-bagi. Tipe data 5, si Novel harusnya tahu sih. Ya, Val ya. 4, 3, Kurang lebih, Pak. 2. Hah? Nggak tahu, Val. Kurang lebih. Hah? Kamu nggak dapat nilai tambah. Perjanjian adalah nilai tambah sehari 1. Ya, ini errornya karena dia nilai itu berupa integer atau number. Sedangkan kutip itu adalah karakter. Makanya dia nanti kemungkinan besar error ya. Kemungkinan besar error. Harusnya error. Tapi nanti kalian coba. Yang benar adalah yang di bawahnya. Ya, nggak pakai tanda kutip. Kayak gitu. Nah, nomor 19. Setelah kita pakai kondisi, kadang kita pengen kondisinya ada dua. Pertama nilai 80 sama NPM-nya 001. Ya. Itu kita menggunakan perintah N. Kalau kalian udah pernah belajar logika dan algoritma, N itu adalah true, and true hasilnya adalah true. Sedangkan nomor 20, ya, true and true hasilnya true, true and false hasilnya true. Ya.
itu ternyata berguna buat di basis data, bahkan buat elektronik juga berguna ya. Jadi nomor 20, nomor 19 akan tampil yang nilainya 80 dan NPM 1. Tapi nomor 20 akan tampil yang nilainya 80 atau NPM 1. Dia nggak peduli di NPM 1 nilainya berapa, dan dia nggak peduli NPM-nya berapa, yang penting nilainya 80. Hasilnya akan banyak setahu saya ya. Nomor 20 beda dengan nomor 19. Ya. Tiga lagi. Ah, setelah kita ngambil data pakai bintang, pakai kondisi, ya, nggak pakai kondisi, semua data ditampilkan. Pakai kondisi, hanya kondisi tertentu yang ditampilkan. Kondisinya ada dua, menggunakan N. Kondisinya mau pakai atau menggunakan OR. Sekarang kita bisa ngurutin, ya. Saya mau ngambil nilai, muncul semua. Saya mau diurutkan berdasarkan nilai. Nah, kalau seperti ini, dia defaultnya adalah ascending, ya, dari yang kecil ke besar, ya. Kalau kita mau ngambil dari nilai terbesar, kita menggunakan perintah des seperti ini, ya. Descending artinya. Nah, itu akan terurut dari nilai tertinggi, misalkan 100, 90 dan seterusnya, baru yang terkecil. Kalau kita mau ngurutin berdasarkan dua kolom, pakai koma. Order by KMK secara ascending dan nilai secara descending. Tiga kolom tinggal pakai koma dan seterusnya. Untuk materi hari ini, cukup sampai di DML sederhana ya. Select, insert, update, delete ya. Untuk materi besoknya kita akan lebih banyak main di select, dicari baca, cuman dimodifikasi ya. Karena nanti kalian tuh mau kalian sebagai IT, programmer, karena IT itu nggak hanya programmer ya, ada QA, ada operation, IT operation, macam-macam sih, IT support. Itu kalian lebih banyak ngambil data ya. Tolong dong bikinin laporan, misalkan contoh orang yang paling sering telat masuk gitu dari bulan Januari, kalian akan ngambil data. Tolong dong ambilkan, saya mau nutup toko nih, 2 toko. Tolong ambilkan toko yang terendah penjualannya dalam 3 bulan ini. Kalian akan mengambil data. Jadi kita nanti akan lebih banyak untuk ngambil data 2 atau 3 pertemuan ke depan tuh, tentang ngambil data ya, karena berguna nanti. Oh, ini loh gunanya database buat menghasilkan, mengambil data dan menghasilkan informasi. Kan tadi bosnya nanya, saya mau nutup toko dari 2000, 10.000 toko, saya mau tutup. Nah, kriterianya adalah yang 3 bulan salesnya paling kecil. Kalian akan nyari tuh data sales, toko mana yang paling kecil. Atau misalkan eh, cari yang stoknya habis terus di toko itu. Kalian nyari di data stok. Atau yang karyawan, saya mau mendisiplinkan karyawan, ya. Saya mau cari tahu 5 orang yang eh, sering telat, ya, biar dikasih surat peringatan. Atau saya mau cari 5 orang yang paling sering datang pagi, gitu ya. Dalam 3 bulan, kalian akan mencari data untuk dapat reward. Kita akan seperti itu, ya. Tapi untuk saat ini kalian coba-coba sendiri boleh. Nanti mudah-mudahan Jumat, Sabtu, Minggu saya bisa kasih UAS dan lain-lain ya. Tapi kalau saya belum sempat bikin materinya, saya kasih link di YouTube atau bisa pakai AI nanya. Tapi saya kasih misalkan contoh tentang select agregasi. Ntar kalian cari aja di AI, boleh. Itu akan muncul semuanya. Boleh belajar dari sana. eh, Tinggal jawab ya, seperti itu. Saya lihat ada 50% sih yang udah ngerjain, sisanya silahkan kerjakan ya. Untuk materi sih saya rasa cukup. Bentar, saya stop share-nya di mana ya? eh Nanti untuk lainnya silahkan share, stop share. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Absen jangan lupa ada 15 orang. Oh ya, saya coba print screen dulu, saya kirim buat dokumentasi. Oke. Eh, jangan lupa absen. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa saya cukupkan. Em, saya pokoknya nanti saya kabarin kalau udah UAS kedua, ketiga, keempat, kelima ya. UAS rencana mungkin sampai 5 ya, jadi 100 soal. 20, 20, 20.
saya lihat sih feedbacknya bagus di kelas 2A dan 2B. Lumayan banyak yang dapat 100, mungkin karena materinya dikit, jadi nggak sampai belajar banyak, dikit kerjakan, dikit kerjakan ya. Ada yang mau ditanya dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak ada, kita tutup mata kuliah hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Jangan lupa ngerjain UAS ya, dari saran saya. Iya, Pak. Selamat malam. Kenapa, Res? Malam, Pak. Oh, malam. Ya udah ya. Selamat malam semua.